di tahun 2025 kemarin sudah menuntut mati atau seumur hidup sebanyak 9 orang. Lebih baik kita membebaskan 1.000 orang bersalah daripada memasukkan 1 orang yang tidak bersalah ke penjara. Luar biasa. Welcome back to Podcast Besemeton. Halo Semeton Adiaksa, kembali lagi dengan saya Firna Priyanka dan rekan saya Freti Sitompul yang akan menjadi host pada hari ini. Dan pada kesempatan podcast hari ini, kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kenapa seseorang bisa menjadi tersangka. Wah, menarik sekali ya Mbak Firna ya untuk topik podcast kita pada episode kali ini. Dan tentunya juga pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu yang terhormat Koordinator pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Ibnu Sahal SH.MH. Selamat bergabung Bapak dalam podcast Besemeton kali ini. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu? Dan terima kasih Ikut tentunya gak tepuk Bapak. tangan aku? Oh boleh, silakan. Telah meluangkan waktunya Bapak hari ini. Siap. Baik, terima kasih. Ini kameranya mana? Kameranya kemana aku? Kameranya di sebelah Oke, kanan. halo. Siap. Apa nih? Sobat Adiaksa atau apa nih Sobat kalian Adiaksa nyapanya? bisa Bapak izin, Semeton Adiaksa juga bisa. Oke, Semeton Adiaksa. Semeton Adiaksa. iya. Emang apa sih artinya? Besemeton ini? Saudara-saudara Adiaksa Bapak izin. Oh, Siap. oke. Keren. Siap Bapak. Terima kasih atas undangannya ya dari podcast Besemeton, dan temanya cukup menarik sih. Siap. Mungkin Bapak sebelum kita memulai acara podcast Semeton pada episode kali ini, mungkin bisa diperkenalkan sedikit saja Bapak tentang latar belakang dari Pak Ibnu sendiri Bapak izin. Oh, iya. Baik, terima kasih Mbak Firna dan Mbak Freti. Kebetulan saat ini saya dipercaya oleh pimpinan menjadi koordinator Kejaksaan Tinggi NTB dan ditempatkan di PIDUM, Pidana Umum. Ya, saya kemarin terakhir menempuh program doktoral di Undip. Jadi alhamdulillah ya sekitar baru setahun ini berstatus sebagai doktoral, tetapi kemudian sebelumnya saya menjabat sebagai Kepala Seksi D di Kejaksaan Tinggi DKI dan saya juga pernah di Biro Kepegawaian. Jadi saya sebenarnya lama di SDM sebenarnya, lama di SDM dan kebetulan ada 2 jabatan di sana, jadi Kepala Subbagian Jenjang Karir dan Kepala Sub Pengadaan Pegawai. Terima kasih banyak nih Pak atas perkenalan singkatnya. Jadi saat ini menduduki di posisi koordinator di bidang PIDUM kurang lebih sudah berapa bulan Pak izin? Saya dilantik 15 Desember ya, jadi 15 baru Desember. 5 bulan lah ya. 5 bulan, luar biasa. Luar Semoga biasa. selancar selalu. Amin. Dan memang walaupun 5 bulan terasa karena kekeluargaan di sini juga cukup erat gitu ya. Jadi alhamdulillah sangat menikmati. Baik Pak, jadi belakangan ini kan masyarakat sering mendengar istilah ditetapkan sebagai tersangka Pak. Dan dalam berbagai pemberitaan sebenarnya apa sih Pak makna dari status tersangka dalam proses hukum pidana? Ya, jadi kalau berbicara tersangka sebenarnya di KUHP sudah ada pengertiannya. Tapi saya mau lebih jauh menyebutkan bahwa pada dasarnya hukum di Indonesia ini ataupun hukum secara teoretik itu terbagi menjadi 2 ya. Hukum private dan hukum publik. Nah, hukum private itu diatur atau melalui keperdataan, dan hukum publik itu pidana. Nah, pembedanya adalah kalau private itu hubungan individu dengan individu. Jadi lebih ke keperdataan, gugatan perdata segala macam. Nah, tapi kalau hukum publik itu adalah upaya negara untuk melindungi ketertiban, sehingga di situ ada negara versus individu atau masyarakat. Nah, tersangka itu muncul karena ada upaya seseorang yang melanggar ketertiban umum sehingga negara perlu hadir di situ. Sehingga ada namanya hukum pidana. Nah, kebetulan hukum pidana kita ini di tahun 2026 ini sudah berlaku 2 kitab undang-undang yang
mengatur mengenai ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi hukum pidana itu adalah materialnya ataupun pasal-pasal yang berkenaan dengan perbuatan apa yang dilarang. Sedangkan hukum acara pidana itu bagaimana cara menyelesaikan kalau ada kasus seperti itu gitu. Nah, kebetulan makanya saya sih pikir podcast ini cukup menarik untuk kita bahas karena memang kebetulan di 2026 2 Januari kemarin berlaku 2 kitab undang-undang yang baru. Dan paradigmanya berbeda sekali dengan hukum pidana sebelum 2026 yang tadinya pembalasan retributif, dikit-dikit penjara, dikit-dikit penjara. Nah, sekarang ini ada pergeseran. Jadi lebih ke rehabilitatif ataupun perbaikan individunya. Dan juga ada restoratif, perbaikan pada keadaan semula. Jadi misalnya korban merasa menderita kerugian dengan adanya hukum acara pidana yang baru ini, dia bisa mengajukan ataupun minta ganti rugi segala macam. Nah, ini perubahan paradigma ini yang cukup menarik kalau kita kaji sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Dan kembali kepada pertanyaan tadi, status tersangka itu adalah tadi apabila seorang individu yang melanggar pasal pemidanaan, tetapi nggak serta-merta orang yang melanggar itu bisa jadi tersangka, tidak juga. Oh, gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa tersangka itu menurut KUHP adalah orang yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Gitu. Jadi seseorang walaupun sudah melanggar ketertiban, katakanlah melanggar sebuah pasal gitu ya, itu tidak serta-merta jadi tersangka. Tapi harus minimal ada 2 alat bukti. Nah, disinilah kemudian pertanyaan tadi Mbak, apa sih yang dimaksud tersangka? Itu tadi orang yang melanggar perbuatan pidana atau melakukan tindak pidana dengan minimal 2 alat bukti. Jadi bukti ya, Pak, ya. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka harus ada prosesnya dulu nih. Harus ada prosesnya sampai ditemukan 2 alat bukti, barulah dia kemudian dapat ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dalam hal ini masyarakat nggak perlu atau nggak perlu khawatir atau katakanlah ketakutan yang berlebihan kalau misalnya tiba-tiba jadi tersangka. Enggak. Jadi dia memang harus ada proses terlebih dahulu. Oh, siap. Begitu. Jadi menarik sih kalau misalnya kita bahas hari ini. Sudah dijelaskan juga Bapak, ditetapkan sebagai tersangka itu karena apa dan seperti apa, dan juga harus ada juga melalui proses-proses ya Pak ya. Terus banyak masyarakat mengira ketika ada laporan seseorang bisa langsung menjadi tersangka. Apakah memang sesederhana itu Bapak untuk prosesnya? Nah, ini ini kebetulan podcast ini juga pertanyaannya udah dikirim ke saya seminggu sebelumnya, jadi saya udah nulis ya. Iya Pak. Jadi gini, kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu tentu harus ada proses, nggak sesederhana itu, Mbak. Jadi gini, di KUHP itu dikenal ada proses penyelidikan dan penyidikan. Nah gitu, dimana awal mula seseorang dilakukan penyelidikan atau penyidikan tentunya juga dari awal ada laporan. Ya, dari laporan, baik laporan pengaduan ataupun juga berdasarkan pengamatan penegak hukum. Gitu. Jadi kalau memang penegak hukum melihat ada tindak pidana yang terjadi misalnya, tentu dia bisa juga dilakukan penyelidikan atau penyidikan. Nah, di penyelidikan ini itu itu adalah core bisnisnya Polri. Ya, jadi penyelidikan maupun penyidik itu pada dasarnya itu adalah penyidik adalah Polri. Jadi ketika ada tindak pidana yang terjadi, tentu masyarakat kan lapor nih. Tadi saya bilang diawali dari adanya laporan ataupun pengaduan. Pengaduan itu kalau perbuatan pidananya itu harus bersifat aduan seperti kayak perzinahan gitu. Nah, jadi beda tuh Mbak, laporan, aduan tuh beda. Jadi kalau laporan tuh aduan tuh beda. Jadi laporan itu ya kalau ada masyarakat yang melihat misalnya pencurian.
Misalnya saya kehilangan motor, tentu saya melapor dong ke Polsek atau Polres tempat ya. Nah, itu namanya laporan. Oke. Nah, begitu laporan, pengaduan atau pengamatan dari penegak hukum diterima oleh polisi, dia seketika kemudian melakukan rangkaian penyelidikan gitu. Nah, penyelidikan itu apa? Menemukan peristiwa hukumnya dulu. Peristiwa. Jadi benar ternyata itu ada motor hilang, ada yang dirugikan, ada yang ngambil secara melawan hukum. Oh, berarti ada pencurian. Oh, berarti benar ada pencurian nih. Itu penyelidikan. Jadi menemukan peristiwa pidananya dulu, Iya, benar, gitu. Jadi nggak begitu laporan terus langsung pasti ada pidana, nggak, belum tentu. Misalnya ada laporan ada saya diserobot lahannya, Pak. Iya, Ada diserobot lahannya. Nah, ketika ternyata dilakukan penyelidikan, orang itu lahannya orang lain, Iya, misalnya betul, haknya masih debatable, kan berarti belum tentu itu pidana kan. Nah, itulah penyelidikan. Jadi menemukan peristiwa pidananya terlebih dahulu. Nah, setelah menemukan peristiwa pidananya, baru nanti kalau memang ada pidana berarti harus ada yang mempertanggungjawabkan dong. Betul. Betul sekali. Misalnya dalam hal tadi pencurian, berarti ada yang nyuri dong. Betul. Nah, kemudianlah meningkat menjadi tahap penyidikan. Oh. Gitu ya. Tahap penyidikan upayanya bisa lebih banyak upaya paksanya. Jadi bisa nangkep, bisa nahan, bisa nyita, bisa geledah. Iya, benar. Nah, itulah penyidikan. Oh gitu ya. Sampai kemudian dia berdasarkan tadi ya, bisa manggil orang. Setelah misalnya tadi pencurian tadi, kemudian ketika korbannya dipanggil, diminta keterangan jadi saksi, ketua RT-nya ataupun terus ngambil CCTV segala macam, barulah ternyata ketemu si X lah yang melakukan perbuatan pidana itu, barulah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik berani menetapkan tersangka minimal tadi 2 alat bukti. Tadi keterangan dari saksi misalnya itu satu alat bukti, terus kemudian ada juga CCTV. Oh, dia yang secara mengendap-endap ngambil motornya. Nah, berarti kan ada 2 alat bukti tuh. Iya, betul. Saksi dari si korban, keterangan saksi dari korban, terus ada CCTV. Nah, itu 2 alat bukti. Karena ada 2 alat bukti tersebut, akhirnya lah penyidik kemudian menetapkan si X menjadi tersangka. Gitu. ya, Pak, Jadi ya. Ini proses hukumnya panjang. prosesnya panjang gitu. Walaupun memang banyak juga tindak pidana yang sifatnya tertangkap tangan. OTT. Jadi seketika misalnya ada ribut-ribut, ternyata pencuri ketahuan segala macam. Iya. Di tempat misalnya langsung diserahkan ke polisi, ya itu beda lagi, itu langsung tuh bisa ditetapkan sebagai tersangka karena kan gitu ya, Pak. langsung tuh di kejadian tertangkap tangan dia benar-benar sebagai pelakunya, terus korbannya juga ada. Nah, itu beda lagi tertangkap tangan. Jadi gitu. Jadi memang karena kemudian berbagai peristiwa pidana kan macam-macam nih. Betul, Pak. Nah, Ya, betul. jangan juga digeneralisir, tapi juga perlu diketahui bahwa tersangka itu juga kalau memang melakukan perbuatan pidana juga tidak bisa mudah untuk bersembunyi, karena bagaimanapun namanya kejahatan kan pasti tidak sempurna ya, pasti Betul. ada Benar, celah-celahnya Pak. Ada yang kemudian Betul. bisa diungkap gitu. Benar Jadi sekali. tadi ketika Ada laporan. Mbak Preti bertanya, yaitu panjang tuh, Panjang. minimal 2 alat bukti segala macam. Berarti tidak Gitu. sesederhana yang orang kira ya, Pak. Iya. Masih melalui proses yang Iya. beberapa tahap-tahap lagi ya, Pak. Iya, bahkan nih tadi upaya-upaya paksa tadi yang dilakukan oleh penyidikan dari mulai nangkep, nahan, nyita segala macam itu di KUHP ada batu ujinya. Kalau orang merasa, loh, saya nggak tepat nih, saya dijadiin tersangka misalnya gitu ya. Iya. Misalnya di CCTV ternyata wajahnya mirip saya misalnya. Iya, Nah, saya padahal lagi ada di rumah katakanlah waktu kejadian. Nah, itu di KUHP dikenal pra peradilan, bisa kita keberatan. Loh, saya nggak merasa ada di situ, saya nggak nyuri kok. betul. Mungkin kalau mirip ya silakan aja, tapi bukan saya. Iya. Saya juga pra peradilan. Nah, itu diuji tuh, tindakan-tindakan penyidik diuji apakah benar dia mentersangkakan saya misalnya. Itu saya juga bisa buat ujikan di pra peradilan namanya. Pra peradilan berarti Pra peradilan itu diajukan ke PN, Pengadilan Negeri. Gitu ya, Pak. Gitu. Jadi saya keberatan nih Pak Hakim kalau polisi mentersangkakan saya karena waktu kejadian saya ada di rumah.
saksinya ada nih, misalnya Ya, keluarga. keluarga saya menyaksikan saya ada di rumah gitu. Iya. Terus kemudian kalau ternyata nanti diuji sama hakim tunggal kalau di pra peradilan itu. Ini benar Cuma atau satu orang doang. Kebenarannya. Coba penyidik alat buktinya apa misalnya. Oh, kalau alat buktinya nggak cuma CCTV, ternyata ada lagi segala macam. Ya boleh, berarti nanti hakim yang akan memutuskan apakah benar penetapan tersangka tadi. Nggak cuma tersangka, kalau nyitanya salah, ternyata barangnya nggak ada berkaitan dengan pidana, bisa juga diajukan pra peradilan. Keberatan gitu. Ya, bentuk pembelaan diri juga ya Pak ya? Iya, jadi memang ketika kita membahas tersangka panjang ya. Panjang ya Pak. Iya, nggak sesederhana itu. Tapi perlu masyarakat tahu juga bahwa perlindungan terhadap masyarakat juga diberikan oleh negara gitu melalui tadi batu uji pra peradilan tadi misalnya. Mungkin gitu. Baik Bapak. Jadi dari proses laporan itu ternyata masih panjang sekali ya Pak ya, dari penyelidikan, penyidikan. Dan dari tahap-tahap tersebut nih Pak, tentu aparat penegak hukum mencari fakta-fakta hukum. Dan apa saja nih Pak yang menjadi dasar sehingga sebuah perkara itu bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya? Oke. Kalau berbicara tahap berikutnya, disinilah fungsi kejaksaan. Siap Bapak. Jadi di letak inilah kemudian jaksa muncul untuk melakukan, kalau di KUHP itu dikenal dengan koordinasi. Kalau dulu di KUHP yang lama itu pra penuntutan. Lebih dikenalnya karena setelah berkas-berkas ataupun setelah alat bukti tadi dikumpulkan oleh penyidik tadi ya. Iya, betul. Itu nanti akan dijadikan sebuah berkas perkara. Nah, kalau KUHP yang lama, jaksa itu sifatnya menunggu berkas perkara tersebut. Gitu. Tapi kalau di KUHP yang baru ada namanya koordinasi. Koordinasi. Jadi pada dasarnya sebelum tahap 1 atau sebelum berkas itu dikirim ke kejaksaan, jaksa itu hadir di situ untuk memastikan pelaksanaan penyidikan tadi sesuai dengan koridor hukum. Gitu. Di sana itu penuntut umum itu memastikan dari mulai ada tidaknya peristiwa tidak pidana, bagaimana merekonstruksi perkara tersebut, saksi-saksinya bagaimana, terus kemudian ada upaya misalnya tadi kalau yang saya bilang di awal bahwa KUHP saat ini tuh perspektifnya tuh gak hanya pembalasan tapi juga rehabilitatif. Di KUHP juga dikenal ada mekanisme keadilan restoratif. Jadi apakah dalam perkara tersebut bisa diselesaikan secara restoratif, tidak perlu diajukan ke persidangan. Nah itu di awal tuh sebelum berkas itu dikirim, jaksa tuh berkoordinasi dengan penyidik untuk membahas itu. Gitu. Jadi tadi kalau pertanyaannya bagaimana memastikan langkah berikutnya tadi. Jadi di awal itu jaksa udah muncul sebagai koordinasi. Koordinasi. Terkait dengan barang buktinya, terkait dengan apakah perlu rekonstruksi atau enggak gitu. Kayak misalnya kemarin saya kan juga ditunjuk sebagai jaksa dalam perkara yang pembunuhan terhadap ibunya itu. Dalam koordinasi saya juga menginfokan kepada penyidik untuk dilakukan rekonstruksi. Nah, waktu itu saya ikut jadinya. Jadi sebelum berkas itu diterima oleh kami, sudah ada upaya-upaya itu, sehingga memastikan bahwa prosesnya ini berjalan dengan benar, tidak serta-merta mentersangkakan orang secara zolim, katakanlah begitu, karena dendam atau bagaimana, tapi berdasarkan alat bukti. Nah, dari fungsi koordinasi tersebut, barulah berkas dikirim dan sebelum dinyatakan lanjut ke tahap berikutnya, itu namanya P21, berkas lengkap. Berkas lengkap. Gitu ya, nah, sebelum P21 ada mekanisme P18, P19 namanya kalau istilah di kejaksaan. Dan sekarang sih udah familiar ya di masyarakat, ada istilah P18, ada istilah P21. Nah, artinya kalau P18 itu ketika berkas diterima oleh kejaksaan ternyata masih kurang nih kelengkapannya, baik formil maupun material, sehingga dikembalikan lagi ke penyidik. Gitu. Terus tapi ketika kemudian ternyata sudah lengkap formil maupun materialnya, benar-benar
perbuatan pidananya ada, orangnya juga benar, alat buktinya juga cukup, sehingga barulah kemudian dinyatakan P21 lengkap. Berkas lengkap. Nah, setelah lengkap, itulah tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu artinya siap untuk dilimpahkan ke persidangan. Oh, Gitu. ya, Pak, Jadi saya kira nggak mudah ya Iya, seseorang ataupun sebuah pengungkapan perkara kemudian dengan gampang diajukan ke persidangan, enggak, karena tadi banyak melalui proses beberapa yang tahap. tahapan yang harus dilalui. Gitu, sehingga baru nyatakan P21 gitu. Tadi kan sempat dibahas ya Pak ya tentang 2 alat bukti yang kuat ya Pak. Dalam hukum pidana disebutkan harus ada minimal 2 alat bukti yang cukup. Izin Bapak bisa dijelaskan mungkin kepada masyarakat apa saja yang termasuk dalam 2 alat bukti tersebut itu Bapak izin. Ya, jadi terkait dengan alat bukti ini juga ada perubahan. Jadi kalau dulu itu yang dikenal tuh cuma 5 alat bukti, Oh gitu ya Pak. yaitu saksi, ahli, surat, keterangan tersangka. Sedangkan kalau untuk yang saat ini diperluas lagi, berdasarkan KUHP, terdiri dari saksi, Iya. ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti maupun bukti elektronik 6 dan pengamatan hakim 7. Jadi sebenarnya diperluas sama KUHP untuk sekarang. Jadi lebih banyak nih alat buktinya, ada saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik dan pengamatan hakim. Dulu barang bukti dan bukti elektronik bukan dianggap sebagai alat bukti. Tapi hanya sebagai petunjuk gitu. Yang KUHP sebelumnya itu 5 itu satu petunjuk. Jadi ada 5 itu petunjuk satunya lagi. Nah, di KUHP yang sekarang ada 7 setidak-tidaknya, itu ada saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik dan pengamatan hakim. Jadi masyarakat juga perlu tahu bahwa yang dijadikan ataupun yang dianggap sebagai alat bukti itu adalah udah melalui proses, dalam artian misalnya satu, jadi alat bukti itu keterangan saksi. Berarti ada berita acara pemeriksaan saksi. Gitu. Maksudnya alat bukti yang sebagai jadi alat bukti adalah udah termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi. Jadi katakanlah secara non formal sih orang ditanya, itu bisa jadi keterangan saksi ya. Tapi untuk dijadikan atau diajukan dalam persidangan, dia harus termuat dalam berita acara. Gitu, berita acara keterangan saksi, di mana di situ ada parafnya, per halaman, ada tanda tangan di terakhirnya itu. Itu berita acara pemeriksaan saksi. Terus ahli juga sama. Terus surat juga misalnya akte notaril gitu. Jadi ada misalnya kalau banyakan nih di tindak pidana korupsi nih kadang mereka berlindung dalam sebuah mekanisme formal, ada suratnya segala macam. Nah, itu bisa dijadiin sebagai alat bukti gitu. Terus kemudian yang baru adalah tadi barang bukti. Jadi dulu itu barang bukti itu dianggap sebagai mendekati dengan petunjuk, tapi untuk saat ini termuat betul bahwa itu sebagai alat bukti. Barang bukti itu maksudnya adalah misalnya hasil tindak pidana gitu, atau jadi ketika dia mencuri motor, berarti motornya ini jadi barang bukti nih. Nah, itu dianggap sebagai alat bukti. Kalau dulu belum. Terus yang kemudian yang perkembangan berikutnya adalah bukti elektronik. Nah, bukti elektronik ini yang dulunya tidak dikenal, tetapi karena ada undang-undang ITE kemudian dianggap sebagai alat bukti dan dipertegas lagi dalam KUHP sebagai alat bukti. Itu misalnya file gitu, PDF ataupun screenshot, chat WhatsApp, chat WhatsApp itu juga saat ini udah dianggap sebagai alat bukti dengan nama bukti elektronik. Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalah bukti elektronik itu juga tidak serta-merta dianggap sebagai alat bukti kalau peruntukannya nggak jelas. Jadi misalnya penyidik juga harus hati-hati. Kalau kemudian dia bukan diambil dari sebuah proses yang benar, misalnya nih ada orang yang mengajukan alat bukti screenshot perolehannya nggak jelas, bisa juga kan sekarang juga gampang tuh dimodifikasi segala macamnya. Jadi
alat bukti elektronik yang dianggap sebagai alat bukti itu harus melalui proses juga, harus ada keterangan ahlinya gitu. Jadi nggak serta-merta istilahnya itu ada chain of custody. Jadi proses perolehannya juga harus harus dilalui dengan verifikasi yang benar gitu. Nggak serta-merta nerima alat bukti elektronik dengan serta-merta, enggak, dia juga harus dapatnya dari mana, terus perolehannya, keasliannya bisa dipastikan atau tidak segala macam. Itu harus diuji dulu, nggak sembarangan gitu. Kalau Bapak sendiri melihat perkara yang ditangani di wilayah NTB saat ini, Pak, jenis tindak pidana umum yang paling sering terjadi apa ini, Pak? Kalau boleh kami tahu. Jadi kalau dari berdasarkan data yang saya peroleh dari teman-teman Bidum menyebutkan bahwa ini kita perbandingan 2 tahun di 2023-2024 ya. Ini sebenarnya kecenderungannya hampir sama. Jadi komposisinya hampir sama. Jadi kalau di Bidum itu terbagi menjadi 4 seksi. Yaitu seksi A, B, C, D ya. Siap. Nah, untuk komposisi perkara yang terbesar itu ada di A. A itu orang dan harta benda. Jadi kayak misalnya perbuatan-perbuatan yang pencurian, terus kemudian penipuan itu paling banyak nih. Di tahun 2023 itu ada 1.500, sedangkan di tahun 2024 naik menjadi 1.900. Gitu. Terus kemudian di ranking kedua itu ada di seksi B. Seksi B itu narkotik dan zat aditif lainnya. Nah, ini juga yang mungkin nanti kita akan bahas lebih spesifik. Jadi secara komposisi lapas tuh justru kebanyakan juga perkara-perkara narkotika ini. Gitu. Karena memang negara itu memang kita sedang perang melawan narkotika gitu ya. Jadi ancaman pidananya cukup serius dan kemudian pelakunya juga nggak habis-habis karena kemudian juga ternyata ada oknum segala macam. Disitulah kemudian menjadi lebih kompleksnya gitu ya. Nah, sehingga dalam komposisi perkara di Kejati NTB ini dia menempati ranking 2 tuh. Dari tahun 2023 ada 690, di tahun 2024 naik menjadi 822. Berikutnya di seksi D itu Kamnektibum dan TPUL. Kalau TPUL ini dulu saya juga di D ini nih, tapi di DKI. Di DKI, siap. Kalau di DKI lebih ribet-ribet lagi nih kompleksnya, perkaranya. Tapi dia menempati posisi 3, ada di 497 di 2023 dan di 2024 ada 428. Nah, kalau TPUL ini misalnya kayak tadi perkara elektronik gitu, terus kemudian ada perkara perjudian, perjudian kan cukup marak juga ya. Itu menempati posisi ketiga. Dan terakhir kasih C itu terkait dengan terorisme dan kekerasan perempuan segala macam ada di C. Jadi ada kayak TPPO segala macam itu ada di C juga. Itu jadi secara garis besar yang paling banyak memang peristiwa-peristiwa orang dan harta benda, jadi kayak pencurian segala macam, penganiayaan yang umum di masyarakat ya, Pak. Cukup banyak di masyarakat NTB. Betul sekali. Berarti untuk secara garis besarnya itu di NTB ini yang paling banyak itu orang dan harta benda ya Pak ya kasusnya, dan yang kedua itu di narkotika. Ya, Pak? Benar, hampir 30% tindak pidana di Kejati NTB itu didominasi oleh perkara narkotika. Tentunya Kejati NTB juga nggak tinggal diam. Kemarin saya mendapat informasi dari Mas Budi bahwa kita bahkan sudah di tahun 2025 kemarin sudah menuntut mati atau seumur hidup sebanyak 9 orang. Betul. Jadi memang yang perlu saya garis bawahi terkait dengan perkara narkotika, tentunya kepada siapapun yang mendengar podcast ini bahwa negara memang cukup serius terhadap perkara narkotika ini, karena ancamannya juga ada ancaman mati gitu. Betul. Jadi apalagi buat orang-orang yang berusaha menjadi penjual, ya memang sih cukup menarik ya. Maksudnya keuntungannya memang tinggi ya, karena memang ya cuman berapa gram dihargai jutaan gitu. Jadi bahkan misalnya di kantongin aja udah bisa jutaan gitu. Tapi tadi ancamannya tuh sangat nggak main-main.
ada mati seumur hidup, sehingga dipikir ulang deh kalau ada orang yang sampai kepikiran mau jadi bandar ataupun penjual narkotika tuh sangat dipikir ulang lagi karena memang ancamannya cukup tinggi. Betul. Gitu. Siap Pak. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak, izin. Misalnya dalam kasus penganiayaan atau kekerasan nih Pak, seringkali perkara tersebut bermula dari konflik kecil. Bagaimana biasanya proses hukum menangani perkara seperti itu Bapak, izin? Nah ya, jadi kalau untuk penganiayaan, jadi di KUHP tadi saya bilang, jadi kitab kita itu ada dua ya, kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Betul. Kalau kita berbicara terkait dengan perbuatannya, itu berarti hukum pidana. Jadi perbuatan apa sih yang dipidana gitu ya? Nah, salah satunya adalah penganiayaan. Menariknya penganiayaan di KUHP yang baru ini sebenarnya udah cukup rigid nih. Jadi ada penganiayaan itu pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 50 juta rupiah. Nah, selain penganiayaan itu kalau kemudian penganiayaannya mengakibatkan luka berat, ancamannya naik lagi menjadi 5 tahun. Terus kalau penganiayaannya mengakibatkan mati, pidana penjaranya naik lagi menjadi 7 tahun. Terus kalau diawali dengan perencanaan naik lagi. Gitu. Jadi di KUHP kita tuh gradasinya tuh cukup jelas. Jadi kalau penganiayaan aja, tapi kalau diawali perencanaan yang tadinya 2 tahun jadi 4 tahun. Nah, kalau yang penganiayaan luka berat doang itu 5 tahun, kalau direncanakan terlebih dahulu jadi 7 tahun. 7 tahun. Terus kalau penganiayaan mengakibatkan mati 7 tahun, kalau diawali perencanaan menjadi 9 tahun. Nah, bahkan nih ya. Iya, Pak. Kalau kemudian ada objeknya khusus, satu terhadap ibu atau bapaknya ditambah sepertiga. Sepertiga itu dari tadi ancamannya. Jadi kalau dia menganiaya gitu ya, diawali dengan perencanaan ternyata mengakibatkan luka berat kan 7 tahun. 7 tahun. Ditambah lagi sepertiga. 7 kali sepertiga berarti ya 2 tahun, 2 tahun setengah ya. Nah itu jadi dia diancamnya itu menjadi 9 tahun setengah gitu. Itu kalau terhadap ibunya. Kalau terhadap pejabat yang melaksanakan tugas yang sah juga ditambah sepertiga. Juga terhadap seseorang karena adanya diskriminasi ras. Jadi sebenarnya di KUHP kita tuh gradasinya udah cukup jelas. Sehingga kalau orang mau mengenai itu sebenarnya harusnya mikir gitu harusnya mikir lebih dulu karena ancamannya cukup kompleks dan banyak gitu, ribet gitu. Sehingga harus dipikir, makanya saya harap ya emosi itu harus benar-benar dijaga gitu ya, nggak serta-merta ringan tangan karena gampang mukul atau gimana. Karena ancaman pidana juga ada gitu. Iya benar. Walaupun ini kita udah bahas itu ya. Di sisi lain KUHP kita atau KUHP kita juga tadi saya bilang itu lebih ke restoratif. Jadi perbaikan kepada keadaan semula. Makanya tadi kalau pertanyaannya Mbak Fretty bilang itu biasanya diawali dengan konflik kecil, Pak, gitu. Iya benar, Pak. Sebisa mungkin penegak hukum itu pasti akan mengupayakan restoratif terlebih dahulu. Gitu ya. Betul. Jadi bagaimana perdamaian? Ya diutamakan. Kalau misalnya kemudian udah damai, terus kemudian para pihak sepakat tidak mempermasalahkan lagi, ada upaya di luar pidana tadi. Ada mediasi ya Pak sebelumnya? Ini istilahnya MKR. Jadi mekanisme keadilan restoratif. Jadi bisa diselesaikan secara restoratif, secara damai gitu, sehingga tidak perlu maju ke persidangan tapi diselesaikan secara kekeluargaan, istilahnya kan gitu ya, kekeluargaannya. Benar, Pak. Di KUHP juga dikenal itu. Gitu. Jadi kalau konflik kecil, terus kemudian terlanjur emosi, mukul segala macam, para pihak dengan jiwa besar saling memaafkan, kemudian saling memperbaiki keadaan, pun sebenarnya bisa diselesaikan. Walaupun kalau dulu kan istilahnya kekeluargaan nih. Nah, benar, Bapak. Istilah kekeluargaan ini juga sudah diadopsi di acara pidana kita. Jadi penegak hukum menawarkan tuh. Apakah mau berdamai? Jadi kalau tadi pertanyaannya, kalau dari konflik kecil usahakanlah nggak usah sampai ke persidangan. Dengan besar hati memaafkan, itu buat korban ya, dan kemudian dari pelaku juga
berniat untuk memperbaiki keadaan, misalnya dengan mengganti rugi ataupun biaya pengobatannya juga ditanggung segala macam. Nah, gitu ya Pak. itu juga ada sisi lain tadi KUHP tadi gitu. Jadi adanya perubahan paradigma hukum saat ini ya Pak, yang awalnya pembalasan sekarang adalah restore ya Pak, perdamaian. Tapi kalau misalnya dari pihak korban tidak mau berdamai nih contohnya Pak. Ya udah, berarti memang Dilanjutkan, harus lanjut. Makanya tadi saya bilang harus berbesar hati Iya benar. untuk kemudian bisa saling memaafkan, terus saling memperbaiki keadaan. Lah Pak, dari semuanya ini Pak, kan sekarang ini di era digital ini kan benar-benar apa-apa no viral no justice ya Pak. Iya benar Oke. sekali. Nah, konflik di media sosial ini juga kadang berujung pada perkara pidana. Nah, apa nih Pak kira-kira yang perlu dipahami oleh masyarakat agar tidak terjerat masalah hukum? Ya, oke, ini juga sisi yang menarik lainnya. Kebetulan saya sebelum ini jadi Kaside, makanya banyak juga menangani perkara cyber ya. Nah, kalau terkait cyber ini yang mau saya bahas adalah jadi secara konseptual negara itu sebenarnya sudah antisipatif untuk melindungi warga negaranya terkait dengan kejahatan kriminal. Karena tadi sebelum saya bahas terkait dengan tadi medsos ya Mbak, bahwa perlu disadari oleh kita semua, oleh masyarakat, oleh ya Mbak juga, bahwa kita tuh lagi diintai sama pelaku-pelaku kejahatan cyber dimanapun itu berada. Bahkan mungkin Mbak Fretty atau Mbak Firna pernah dengar di di negara tertentu memang kerjaannya untuk nipu gitu segala macam kan, ngerekrut orang untuk kemudian tiap hari nelpon segala macam. Itu memang benar adanya Mbak. Benar adanya ya. Jadi memang gadget kita, laptop atau handphone itu memang diintai oleh pelaku kejahatan. Dari mulai pemerasan, penipuan, judi online segala macam itu memang diintai. Makanya negara sebenarnya udah cukup antisipatif untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan cyber ini dengan mengeluarkan undang-undang ITE. Bahkan undang-undang ITE itu terjadi perubahan 3 kali. Yang pada dasarnya itu sebenarnya niatnya adalah melindungi warga negara dari serangan cyber. Makanya di di Undang-Undang ITE cukup banyak tuh tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Plus karena saking pentingnya kejahatan cyber ini di KUHP bahkan juga diabsorb atau dikompilasi di KUHP juga. Kayak misalnya ada perusakan informasi elektronik itu ada juga pidananya pasal 332 di KUHP. Terus juga ada akses ilegal terhadap sistem pembayaran atau katakanlah hacker. Itu juga diancam dengan pidana 10 tahun bahkan di pasal 333. Nah, tetapi tadi barulah kita bahas nih selain tadi upaya pelindungan warga negara dari pelaku-pelaku kejahatan yang cyber yang sesungguhnya katakanlah gitu ya. Negara juga tahu bahwa ada juga perbuatan-perbuatan pidana gara-gara kita berhubungan atau berinteraksi di dunia cyber itu. Contohnya seperti apa? Contohnya tadi misalnya pencemaran nama baik. Nah, di medsos nih. Iya Pak, dikit-dikit pencemaran. Iya, saling gibah-gibah, awalnya gibah-gibah, kalau tiba-tiba jadi mencemarkan nama baik segala macam. Itu sebenarnya kan ya upaya negara untuk menjaga ketertiban. Faktanya memang gitu ya. Kadang beberapa gara-gara medsos akhirnya tersinggung di dunia nyata bener nih terjadi kelahi lah segala macam kan gitu kan. Sehingga memang juga diatur terkait dengan bagaimana berperilaku gitu ya. Tadi mencemarkan nama baik tuh juga diancam tuh menjadi 2 tahun di pasal 45 Undang-Undang ITE. Terus kemudian yang saya banyak juga ketahui adalah kayak pemerasan, jadi kenalan, terus kemudian gitu ya, Pak. Video call gitu, terus kemudian nggak pakai baju akhirnya di screenshot, terus kemudian diperas gitu ya. Benar. Terus akhirnya itu juga diancam pidana penjara 6 tahun. Gitu. Nah, saya pernah menulis terkait ini. Jadi memang kalau dilihat dari dikutip dari data Bank MyCell itu diketahui bahwa pada bulan Januari 2025 itu terdapat 3,5 juta aplikasi yang ada di Google Play dan 1,64 juta aplikasi di Apple Store. Dan itu cenderung naik. Jadi katakanlah aplikasi aja udah jutaan Mbak, benar, jumlahnya. Pak. Sehingga pengguna internet di
di Seluruh Indonesia ataupun di dunia ini memang sangat tinggi. Iya. Sehingga memang akan rentan sekali kita menjadi korban atau bahkan kita bisa menjadi pelaku gitu Betul ya. Sehingga sekali. kita harus hati-hati benar. Nah, tapi kemudian bagaimana posisi kita kalau kita udah jadi korban? Nah, ini saya pernah menulis itu beberapa langkah ya, beberapa Iya. langkah kalau kita menjadi korban kejahatan cyber. Iya. Oh, siap. Ya, pertama, pastikan untuk merekam atau mengcapture atau menyimpan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan pidana. Misalnya jika pelaku mengirim konten asusila melalui chat pribadi dengan tujuan untuk melakukan pemerasan atau adanya penipuan melalui chat scamming, maka dilakukan screen capture. Jadi lewat obrolannya di screen capture tuh. Betul. Itu langkah pertama kita untuk mengantisipasi kalau kita jadi korban nih. Terus kemudian pastikan sumber data dari informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan pidana diketahui. Misalnya terdapat postingan dalam Instagram yang memuat pencemaran nama baik, maka screen capture postingan tersebut lengkap dengan akun dari pelaku atau waktu postingan. Gitu ya Pak ya. Oh iya. Jadi kita harus mencatat akunnya siapa, terus kemudian waktu postingannya kapan, itu harus, itu namanya tadi yang saya bilang chain of custody. Jadi alat bukti yang bisa dianggap barang bukti yang bisa dianggap atau dokumen elektronik yang bisa dianggap alat bukti itu harus originalitasnya terjaga gitu. Terus kemudian ketiga, setelah kita screen capture, kita cetak. Jadi kadang kala yang diperlukan oleh jaksa ataupun penyidik itu bukti fisiknya. Karena kadang kala kalau versi elektroniknya bisa jadi dianggap modifikasi atau apa segala macam. Terus kemudian dalam hal diperlukan, maka bersedia untuk dilakukan uji forensik. Jadi nanti kalau ternyata kita benar-benar menjadi korban kejahatan, kita harus sedia kalau misalnya handphone kita nanti diforensik oleh penyidik biar menjadi alat bukti. Terus juga apabila informasi elektronik atau dokumen elektronik berada pada sistem elektronik berupa komputer, CCTV, laptop, tentu penyidik bisa juga untuk mengunggah ataupun mengakses gadget kita. Pada beberapa waktu yang lalu kan Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak izin, masyarakat Nusa Tenggara Barat juga menyoroti perkara yang terjadi di kawasan wisata Pantai Nipah Bapak izin, yang melibatkan saudara Radit. Bisa dijelaskan mungkin Bapak secara umum bagaimana posisi penanganan perkara tersebut dari sisi hukum? Ya, jadi tentunya ini secara garis besar kalau penanganan Radit itu tentu udah melewati berbagai fase tadi yang kita jelaskan. Betul, ya, dari benar. mulai adanya laporan, penyidikan, ada keterangan ahli, forensik segala macam ya. Terus kemudian diteliti sama jaksa, terus kemudian jaksa itu nyusun dakwaan, dan pada akhirnya proses-proses semua itu berjalan menyimpulkan bahwa Raditlah yang perlu dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga dalam hal ini jaksa berkeyakinan untuk membawa Radit ke persidangan. Nah, disinilah letak kedewasaan kita ya selaku penegak hukum, bahwa kemudian ternyata viral, terus kemudian akhirnya telah diatensi oleh Menjadi beberapa atensi pihak, publik. termasuk dari Komisi 3, itu merupakan bentuk apresiasi kita. Kita justru harus mengapresiasi. Kenapa? Gimana Pak? Karena memang itu sebagai check and balances, dan memang dalam hal ini itu merupakan bentuk memastikan kerjaan kita benar gitu. Sesuai koridor hukum. Iya, sesuai koridor hukum. Jadi sebenarnya kalau menurut saya viralnya segala macam itu tidak perlu direspon secara berlebihan, itu wajar gitu loh. Karena memang masyarakat ataupun dalam hal ini Komisi 3 memang berwenang untuk melakukan pengawasan, sehingga kita juga perlu mengapresiasi langkah-langkah tersebut. Jadi misalnya memanggil tim jaksa ke RDPU, ya boleh-boleh saja. Maksudnya dalam artian memang untuk memastikan semua apa yang kita lakukan sesuai dengan koridor hukum. Dan alhamdulillah terlihat di RDPU kemarin di Komisi 3, tentu jaksa bisa menjawab dengan baik gitu ya, dan akhirnya Komisi 3 juga memberikan apresiasi dan kemudian menitipkan pesan kepada kami untuk agar menjalankan atau menangani perkara ini secara profesional. Karena kami pun mendakwa Radit juga nggak serta-merta, tapi melalui proses yang cukup berjalan cukup panjang gitu, sehingga dalam hal ini saya memberikan pendapat bahwa itu ya
adalah hal yang lumrah dan memang baik-baik saja untuk kita agar kita tetap profesional dan tetap berintegritas. Betul sekali. Jadi apalagi kami ataupun kita harus sadar betul bahwa kita selaku penegak hukum harus meyakini bahwa lebih baik kita membebaskan 1.000 orang bersalah daripada memasukkan 1 orang yang tidak bersalah ke penjara. Luar biasa. Itu ini juga, moto ini. Siap. Memang menjadi komitmen kita ya untuk kemudian jangan sampai kita salah menerapkan pasal-pasal gitu ya. Kembali lagi kita kepada masyarakat nih Pak nih. Bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi informasi kasus hukum yang sedang berjalan, terutama yang banyak beredar di media sosial ini Bapak Ibu? Ya itu jadi yang seperti tadi saya bilang bahwa kita harus cross check ke sumber utama pemberitaan. Terus misalnya nih kalau dalam proses proses persidangan itu ada SIPP ya, Sistem Informasi di Peradilan yang bisa diketahui tahapan-tahapannya, apakah lagi pemeriksaan saksi, apakah lagi pemeriksaan ahli, segala itu bisa dipantau. Terus kemudian di kejaksaan juga saya melihat udah menjadi budaya ya bahwa misalnya kita menetapkan tersangka, kita press release segala macam, itu sebenarnya bentuk upaya kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat gitu. Jadi tentu tetap ya, walaupun namanya transparansi, tapi dalam sebuah penyidikan tentu ada hal-hal yang memang menjadi ranah penyidikan yang tidak bisa diungkap secara luas ke publik. Misalnya ada keterlibatan pihak lain, misalnya tentu itu kan nggak bisa diinformasikan ke publik. Tapi pada dasarnya kejaksaan melalui Penkum saya rasa juga punya fungsi itu ya. Silakan aja kalau masyarakat memang ada yang ingin bertanya terkait dengan penanganan perkara di kejaksaan, tentu Penkum menjadi sebuah entitas yang siap untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini saya juga apresiasi terhadap hari ini kita melakukan podcast ya, sedikit banyak mudah-mudahan bisa memberikan informasi juga ke masyarakat gitu ya. Tambah lagi mungkin satu lagi Mbak Freti, di Pidum juga saat ini lagi menyusun sebuah program Mbak Firna ya, sebuah program di mana karena NTB ini adalah wilayah pariwisata, jadi kita akan mendorong sebuah konsepsi yang ramah ke pariwisata. Jadi gini, di KUHP kita dikenal adanya pidana kerja sosial. Nah, jadi kalau seseorang yang tadinya akan dipidana penjara selama maksimal 6 bulan, itu dapat diganti menjadi pidana kerja sosial. Nah, di Pidum Kejati NTB ini di Pidum Kejati NTB ini kita lagi nyusun mekanismenya, Mbak, dengan MOU dengan Pemda-pemda setempat. Sehingga nanti ketika kami akan menuntut seseorang di bawah 6 bulan, kami akan ganti dengan pidana kerja sosial. Menarik banget. Pidana kerja sosialnya yang berorientasi ke pariwisataan. Gitu. Contohnya seperti apa nih Pak? Ya, jadi misalnya seseorang kalau misalnya suruh pidana kerja sosial untuk membersihkan pantai. Gitu. Jadi pidana kerja sosial ini sehari itu maksimal 8 jam dan bisa sampai 240 jam selama dia menjalankan pidananya itu. Nah, kemudian kita tujukan ke pariwisata tersebut. Gitu. Jadi ada kontribusinya untuk daerah ya Pak? Jadi gitu, fokusnya. Iya, dan terus tapi tentu tetap diawasi oleh stakeholder terkait. Misalnya kalau dalam hal ini kemarin kita udah berbicara dengan seluruh sekda di Provinsi NTB, nanti akan diawasi oleh Satpol PP gitu. Jadi pelaksanaannya misalnya nih sehari 3 jam di jam 6 pagi sampai jam 9 pagi untuk ngebersihin pantai gitu ya. Terus diawasi oleh Satpol gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang akan kami kembangkan karena bagaimanapun tadi KUHP kita sudah beralih nih, enggak semata-mata pembalasan untuk dimasukkan ke penjara, tapi lebih sifatnya korektif. Jadi harapannya kalau dia melakukan pidana kerja sosial bermanfaat terhadap lingkungan, dianya juga punya lebih ke bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri,
dan pada akhirnya juga berkontribusi ke masyarakat gitu. Nah, ini program ini didukung sepenuhnya oleh Pak Kajati dan alhamdulillah ini lagi disusun mekanismenya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada tuntutan kita yang pidana kerja sosial, yang mana orang tersebut itu akan ditujukan untuk melakukan kerja sosial tadi, bersihin pantai ataupun ikut mengelola sampah gitu ya. Karena kan kita tahu ya bahwa wisata kalau kotor dikit kan juga pasti orang malas ya. Nah, insya Allah dengan adanya program ini bisa ikut mendukung perform Provinsi NTB sebagai daerah wisata unggulan gitu. Berarti bisa dibilang ini program unggulan dari NTB pelopornya ya nih Pak ya, di Indonesia mungkin ya Pak. Pertama ya Pak ya. Sebenarnya sih KUHAP sudah berlaku dari 2 Januari ya. Dari Januari, cuman mungkin orientasinya yang berbeda. Kalau di NTB ini karena wisata, jadi kami dorong ke sana gitu. Jadi kalau kerja sosial sih sebenarnya udah cukup, ada juga yang berjalan, tapi kayak misalnya cuma bersihin masjid gitu ya, atau lingkungan setempat. Nah, kalau di NTB karena karakteristiknya wisata, kami akhirnya kerjasamakan dengan Pemda-Pemda setempat. Dan alhamdulillah respon dari seluruh sekda kemarin cukup baik. Mereka akan siap untuk mengarahkan terpidana ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang berorientasi ke pariwisataan tersebut. Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan? Luar biasa Bapak. Jadi dari banyaknya cerita ini ada tadi pidana sosial itu dan semua yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai masyarakat harus bijak-bijak bersosmed juga. Sudah panjang lebar sekali ya Mbak Preti ya. Dan penetapan tersangka juga bukan sesederhana yang dipikirkan masyarakat ya Pak. Ya betul sekali. Jadi untuk kesimpulan. Minum dulu. Iya Pak. Tadi itu mau. Baru tadi kita mau ini udah diisi malah gak diminum. Tapi ini udah bersih kan ya? Sudah Bapak. Ini sudah di. Sejauh ini masih bening Pak. Ada. Capek juga ya. Banyak juga ngomongnya. Udah berapa ribu kata itu Pak. Tapi ini pembahasannya daging banget Pak. Ya benar sekali. Alhamdulillah. Kompleks sekali ini untuk pembahasannya ya Pak ya. Itu kehormatan ya. Betul. Baiklah Semoton Adiaksa semuanya, demikianlah podcast kita hari ini seputar kenapa seseorang bisa menjadi tersangka. Dan kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibnu. Terima kasih banyak Bapak. Dan demikianlah seluruh bincang-bincang kita pada podcast hari ini. Dan untuk seluruh Semoton Adiaksa dimanapun berada, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel YouTube Kejati NTB. Dan sampai ketemu lagi di acara podcast berikutnya, dan tentunya dengan tema-tema dan subtema yang sangat luar biasa sekali. Dan saya Freti Sitompul dan rekan saya Firna Priyanka. Kami pamit undur diri dan salam Adiaksa.